Upin Ipin diusir Kak Ros. Kisah bermula ketika Kak Ros sering marah-marah ke Upin dan Ipin. Banyak kesalahan Upin dan Ipin yang membuat kesabaran Kak Ros habis. Seperti Upin Ipin yang tidak pernah mau membereskan mainannya sendiri hingga mencelakakan Kak Ros. Namun selalu ada opah yang melindungi Upin Ipin dari kemarahan Kak Ros. Beberapa hari kemudian opah tiba-tiba jatuh sakit hingga tidak bisa bangun dari tempat tidur. Upin Ipin yang cemas pun selalu mendampingi opah untuk menjaga dan merawat opah. Saat opah tengah sakit, Kak Ros pun yang sudah pusing dengan kenakalan Upin dan Ipin pun mengusir mereka. Upin dan Ipin berusaha meminta maaf. Namun Kak Ros tetap pada keputusannya untuk mengusir Upin dan Ipin. Karena tidak ada opah yang membela Upin dan Ipin pun terpaksa harus keluar dari rumah. Dengan hanya membawa sepasang pakaian mereka pun pergi meninggalkan kampung durian runtuh. Ipin sebagai adik kesayangan pun hanya bisa terdiam oleh keputusan Kak Ros. Dengan motor Supra Fit mereka pun pergi untuk mencari tempat tinggal baru. Di tengah hujan deras Upin Ipin terus melaju dengan harapan mereka cepat menemukan rumah baru. Meskipun motor yang mereka tumpangi sering mengeluarkan api, mereka tetap bersyukur dan ikhlas menjalani takdir. Saat hendak menuju ke kampung sebelah, Upin dan Ipin dikagetkan oleh Pak Polisi yang tengah melakukan razia motor bodong. Upin dan Ipin pun terpaksa harus turun dan menjelaskan kepada Pak Polisi dari mana asal motor yang ia bawa. Namun karena lupa membawa STNK, Upin dan Ipin pun memilih kabur dari razia polisi. Pak Polisi pun tidak tinggal diam. Mereka mengejar Upin dan Ipin untuk ditilang. Mulai dari truk hingga tank pun dikerahkan untuk mengejar Upin dan Ipin. Dan saat hendak kabur, Ipin pun terpeleset dan jatuh dari motor. Upin yang tidak menyadari Ipin tertinggal pun terus melaju. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan, Pak Polisi berharap dapat menangkap Upin untuk kemudian ditilang. Namun karena terlalu hebat, Upin pun dengan mudah menghindar dari kejaran polisi. Dengan segala cara Pak Polisi berusaha mengejar Upin namun selalu gagal. Dan dengan kecerdasannya Upin pun selalu dapat mengelabui para polisi yang mengejarnya. Namun istilah mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Upin akhirnya tertangkap saat hendak membeli ayam goreng di Indomaret. Dan setelah Upin tertangkap, motor mereka pun ditahan sementara waktu. Dan untuk menyambung hidup, Upin dan Ipin pun memutuskan berjualan sayur keliling. Dengan sekuat tenaga Ipin pun berkeliling ke segala penjuru kampung. Meskipun sudah giat berkeliling, anehnya tidak ada satupun orang yang mau membeli sayur yang mereka jual. Namun Upin dan Ipin pun tidak mau menyerah dengan keadaan. Ipin pun berinisiatif untuk berjualan di sebelah toko sayuran. Namun bukannya sambutan hangat yang mereka dapat, tapi malah pukulan dari pedagang yang iri kepada mereka. Meskipun terus dihajar, Upin dan Ipin tidak mau melawan. Upin Ipin hanya berusaha mengambil gerobaknya kembali dan pindah ke lokasi lain. Karena pukulan tak kunjung henti, Upin dan Ipin pun memutuskan pergi saja dengan harapan mereka bisa mengambil gerobaknya saat kondisi sudah sepi. Saat kondisi sudah sepi, Ipin pun mencoba mengambil gerobaknya, namun ternyata itu hanyalah jebakan dari pedagang yang iri tadi. Di tengah hujan, Ipin hanya bisa menahan tangis. Gerobak sayur untuk mencari sesuap nasi sudah diambil oleh para pedagang. Dan saat badai tengah berkecamuk, Upin Ipin yang tidak punya rumah pun hanya bisa merasakan dinginnya hidup di jalanan. Dan saat badai tengah berkecamuk, Upin Ipin yang tidak punya rumah pun hanya bisa merasakan dinginnya hidup di jalanan. Mereka hanya bisa berpelukan sambil menjaga satu sama lain. Tidak ada lagi opah yang siap membantu mereka kapanpun. Dan saat badai sudah reda, Upin Ipin berhasil mendapatkan pekerjaan baru sebagai supir truk derek. Dengan penuh semangat mereka pun bekerja tak kenal waktu.
Hal ini mereka lakukan agar cepat mendapatkan uang untuk membeli rumah baru. Dan kali ini Upin Ipin mendapat orderan untuk menderek mobil mewah yang mogok di lampu merah. Dan karena bekerja sangat giat, Upin dan Ipin pun berhasil mendapatkan banyak uang dari pekerjaannya. Mereka rela bekerja siang dan malam demi membeli rumah baru dan membawa Opah bersamanya. Meskipun sudah bekerja dengan baik, ada saja orang yang tidak suka dengan Upin dan Ipin. Mereka selalu berusaha membuat celaka Upin dan Ipin. Dan saat sudah memiliki banyak uang, Upin dan Ipin pun berusaha mencari rumah yang akan dijual. Meskipun sudah diusir Kak Ros, Upin Ipin berhasil membuktikan kalau mereka bisa hidup tanpa Kak Ros. Roda sudah berputar saat ini. Upin dan Ipinlah yang kaya raya. Kak Ros saat ini sudah menjadi gembel karena terkena karma sudah memisahkan mereka dan Opah. Opah pun sangat merindukan Upin dan Ipin, cucu kesayangan Opah yang selalu memijat Opah di kala lelah, dan menjaga Opah di saat sakit. Saat ini Upin dan Ipin tengah menuju rumah baru yang mereka beli lewat Shopee. Mereka membelinya dengan harga murah, yakni hanya Rp20.000, tapi di sini mereka mulai bingung dengan lokasi rumahnya yang ada di atas gunung. Dan alangkah terkejutnya mereka, ternyata rumah yang ia beli itu merupakan rumah pocong yang ganas. Dan tanpa menunggu lama, pocong pun mengambil kepala Ipin untuk dijadikan makan malamnya. Upin pun kabur karena tidak mau bernasib seperti Ipin yang tidak punya kepala. Sepeninggalan Ipin, Upin pun diperbolehkan lagi pulang ke rumah untuk berkumpul dengan Opah. Kak Ros pun menyesal sudah mengusir mereka. Upin pun hanya bisa berharap kelak ia akan dipertemukan lagi dengan Ipin di surga dengan emak dan abahnya. Saat ini kebersamaan Upin dan Ipin hanyalah tinggal kenangan. Tidak akan ada lagi keceriaan dengan kawan-kawan dan Opah.